Pernah nggak sih lagi asik nongkrong di acara kumpul-kumpul, tapi malah memilih ngumpet di sudut sambil pura-pura sibuk scroll-scroll HP? Alasannya klasik, bingung mau ngomong apa. Atau pas ketemu orang baru, tiba-tiba otak ngeblank dan yang keluar cuma senyum sumringah ala iklan, tapi dalam hati cuma bisa bilang, aduh, canggung banget ini. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang, apalagi yang nggak terlalu ekstrovert, pernah ngerasain momen kikuk kayak gitu. Bahkan Vanessa Van Edwards yang jago banget urusan komunikasi ngaku dulu dia benci banget sama basa-basi, sampai-sampai dia sering kabur ke toilet atau pura-pura cek HP cuma demi menghindari obrolan ringan. Jadi, wajar aja kalau obrolan kecil kadang terasa susah. Tapi, kabar baiknya, buat jago ngobrol, kamu nggak harus jadi si paling rame dan supel. Di video ini, kita bakal bahas tips dan trik biar obrolanmu jadi lebih lancar, asik dan natural, tanpa harus ubah kepribadian. Yang penting santai, berenergi, dan tetap sesuai sama karaktermu. Yuk, kita kulik dulu. Kenapa sih ngobrol itu kadang terasa susah banget? Buat kebanyakan anak muda, ngobrol, terutama sama orang yang belum dekat, bisa bikin deg-degan, takut kehabisan bahan, takut jeda awkward, takut dianggap membosankan. Buat yang introvert, small talk bahkan bisa bikin capek hati. Secara sains, introvert itu lebih nge-charge energi lewat suasana tenang atau obrolan satu lawan satu. Sedangkan extrovert justru dapat energi dari keramaian dan interaksi sosial. Makanya, wajar aja kalau sebagai introvert, kamu lebih memilih obrolan yang dalam dan bermakna, bukan sekedar basa-basi. Masalahnya, dunia kadang lebih ramah buat para ekstrovert. Mereka kelihatan gampang banget nyambung sama orang. Alhasil, kita yang introvert sering merasa kalah start dan minder duluan. Belum lagi dapat nasihat kayak, harus banyak networking kalau mau sukses, seolah-olah kalau nggak cerewet ya nggak bakalan maju. Padahal, menurut Vanessa Van Edwards, kemampuan ngobrol itu bukan bakat lahir, tapi skill yang bisa dipelajari. Awalnya dia juga nggak jago, tapi kemudian mempelajari teknik komunikasi seperti orang belajar mata pelajaran di sekolah. Dan hasilnya, dia yakin banget bahwa soft skill itu bisa dilatih layaknya hard skill. Artinya, siapapun kamu, introvert atau pemalu, tetap bisa jadi jago ngobrol dengan pendekatan yang tepat. Satu hal yang sering bikin kita menghindar, prasangka, nanti juga obrolannya garing dan canggung. Tapi ternyata, penelitian terbaru dalam psikologi sosial membuktikan bahwa obrolan, baik ringan maupun mendalam, ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan. Dalam sebuah eksperimen, ratusan peserta yang diajak ngobrol dengan orang asing justru merasa percakapannya lebih seru dan menyenangkan daripada yang mereka kira. Bahkan topik yang agak personal pun seringkali disambut dengan respon hangat, bukan dianggap aneh. Intinya, ketakutan kita akan obrolan yang awkward seringkali cuma ada di kepala. Kalau terus menghindar, kita malah kehilangan peluang dapat teman baru, koneksi, atau pengalaman seru. Seperti kata Vanessa, semakin dia menghindar, semakin sedikit koneksi yang dibangun. Daripada kabur, mending kita belajar caranya kan? Nah, sekarang kita masuk ke solusi dan tipsnya. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama, fokus jadi pendengar yang tertarik, bukan yang terlihat menarik. Ini jurus andalan buat kamu yang nggak pede jadi pembicara. Alih-alih sibuk mikirin gimana caranya biar kelihatan keren, coba alihkan fokusmu ke lawan bicara. Mark Goulston, penulis buku Just Listen, bilang, "Be more interested than interesting." Jadilah lebih tertarik pada orang lain daripada berusaha keras terlihat menarik. Dan Mark ini orangnya pemalu loh. Dia pernah memaksakan diri untuk mendekati 3 orang asing di sebuah pesta dan benar-benar mendengarkan cerita mereka. Caranya, dia ajak mereka berbicara dan menanyakan 3 hal sederhana. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang sedang mereka lakukan. Dan hasilnya, luar biasa. Banyak dari mereka yang akhirnya berjabat tangan erat dan bilang, "Wah, senang banget ngobrol sama kamu." Padahal Mark cuma mendengarkan. Jadi, dengan jadi pendengar yang tulus, justru kita bisa bikin orang lain merasa dihargai dan senang berbicara dengan kita. Kenapa teknik jadi pendengar itu ampuh banget? Jawabannya sederhana, di zaman yang serba sibuk dan individual ini, didengarkan itu rasanya kayak dapat hadiah. Orang jarang banget nemuin pendengar yang beneran tulus. Nah, pas kamu ngasih perhatian penuh, lawan bicara merasa dihargai dan itu bikin mereka nyaman, bahkan impressed. Alhasil mereka bakal ngerasa, wah, asik nih ngobrol sama dia. Dan ujung-ujungnya, rasa grogi kamu sendiri juga hilang perlahan. Karena fokusmu udah pindah ke orang lain, bukan lagi ke diri sendiri.
Jadi intinya obrolan yang keren itu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang bikin orang lain merasa paling didengar. Kedua, ubah basa-basi jadi obrolan seru dengan pertanyaan dopamin. Kita semua pasti ngerasain betapa boringnya obrolan yang muter di pertanyaan-pertanyaan klasik kayak, kerja di mana? Asal mana? Lagi sibuk apa? Nah, menurut Vanessa Van Edwards, pertanyaan-pertanyaan kayak gini udah terlalu sering dipakai dan bikin orang jawabnya cuma sekedar nggak ada cerita serunya, alias obrolan mentok. Solusinya, ganti dengan pertanyaan yang memicu cerita dan emosi positif. Contohnya, daripada nanya kerja di mana, coba tanya, lagi ada proyek seru apa nih akhir-akhir ini? Ganti asal mana dengan waktu kecil paling senang main apa di sekitar rumah? Atau tanya hal simple tapi memorable, apa hal paling menyenangkan yang terjadi minggu ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa memicu dopamin, hormon kebahagiaan, di otak lawan bicara. Mereka jadi senang, semangat cerita, dan obrolan pun jadi lebih hidup dan berkesan. Kamu pun jadi dikenang sebagai orang yang asik diajak ngobrol, bukan yang datar kayak air keran. Ketiga, perhatikan bahasa tubuh dan sebut namanya. Percakapan yang asik nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat gestur. Bahasa tubuh yang obuka dan ramah bikin orang lain merasa diterima dan nyaman. Jadi, hadapkan badan ke lawan bicara, kontak mata secukupnya, nggak melotot tapi juga jangan liar kemana-mana. Angguk atau senyum sesekali buat tunjukin bahwa kamu menyimak. Jangan sampai karena kamu grogi, malah jadi kayak orang lagi defensif. Tangan menyilang, muka masem, atau malah sibuk lihat ke arah lain. Itu bisa bikin orang mikir, duh, dia kayaknya nggak nyaman deh, mending aku pergi. Satu tips kecil yang berdampak besar, sebut nama lawan bicara. Misal, wah serius Rina, lanjut dong ceritanya. Oh alah, gitu ya Budi, jadi penasaran nih. Menyebut nama itu bikin obrolan terasa personal dan hangat. Tapi ya jangan banyak juga, nanti malah kayak sales yang lagi nawarin produk. Nih, penting, perhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Percakapan yang bagus itu seperti dansa, harus saling nyambung. Kalau kamu lihat lawan bicara mulai sering lirik jam tangan, cek HP, atau matanya jelatalan, itu biasanya sinyal halus. Wah, mungkin aku harus pergi, atau obrolannya mulai kehilangan greget. Jangan langsung panik atau tersinggung, anggap aja itu sebagai cue buat kamu untuk mengakhiri percakapan dengan baik dan elegan. Kamu bisa tutup dengan kalimat positif seperti, wah, seru banget ngobrol sama kamu. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau cari teman dulu atau ambil minum dulu. Dengan begitu, percakapan berakhir di nada positif dan kedua belah pihak tetap merasa nyaman. Intinya, jangan maksa. Reading the room adalah skill yang bakal menyelamatkan kamu dari situasi awkward. Jangan takut untuk sedikit lebih dalam dan otentik. Banyak orang benci basa-basi karena terasa dangkal dan gak nyambung. Solusinya, coba naikkan level obrolan perlahan. Kalau vibes-nya udah pas, coba bahas topik yang sedikit lebih personal atau bermakna. Contohnya, daripada nanya liburan kemana, coba tanya, pengalaman traveling paling berkesan apa yang pernah kamu alami? Atau, akhir-akhir ini lagi tertarik sama hal apa? Berdasarkan penelitian di University of Chicago, orang sebenarnya lebih terbuka dan responsif terhadap percakapan mendalam daripada yang kita kira. Bahkan, ketika kita berani membuka diri sedikit, misal cerita pengalaman lucu atau kegagalan, lawan bicara cenderung merespon dengan baik dan ikut terbuka. Vulnerability itu menular loh. Tapi ingat, lihat situasi dan kepercayaan dulu. Jangan langsung tanya, apa trauma terbesarmu ke orang yang baru kenal 5 menit? Mulai dari topik yang relatable, kayak hobi, passion, atau pengalaman masa kecil. Introvert itu justru jago di area ini. Mereka lebih nyaman dengan obrolan yang bermakna daripada sekedar cuaca. Last but not least, practice makes progress. Seperti halnya naik sepeda atau masak, skill ngobrol juga butuh latihan. Nggak harus langsung jadi expert. Mulai aja pelan-pelan. Coba tantang diri sendiri. Minggu ini, coba ajak ngobrol satu orang baru, bisa teman sekelas, rekan kerja, atau bahkan barista langganan. Pakai 1-2 teknik yang udah dibahas. Dengerin aktif, tanya pertanyaan seru, sama perhatiin bahasa tubuh. Evaluasi. Apa yang berhasil? Apa yang masih bisa ditingkatin? Seperti kata Vanessa, people skills itu bisa dipelajari layaknya matematika atau bahasa. Jadi jangan menyerah kalau masih suka kagok, semakin sering dicoba, semakin natural jadinya. Jadi gimana? Jago ngobrol itu bukan berarti harus jadi ekstrovert atau cerewet. Yang penting adalah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Pendengar yang tulus, penanya yang menarik, dan teman ngobrol yang empatik. Kuncinya, keluar dari pola basa-basi yang membosankan, berani membawa obrolan ke topik yang lebih menarik, tetap autentik dan perhatian.
Yang tadinya sering kabur ke toilet atau sibuk scroll HP pas di acara sosial, sekarang bisa lebih percaya diri untuk menyapa, mendengarkan, dan meninggalkan kesan yang baik. Gimana? Udah siap mencoba? Yuk, praktis dikit-dikit. Nanti juga bakal lancar dengan sendirinya. Yang penting, enjoy aja prosesnya. Komen di bawah kalau ada pertanyaan atau pengalaman lucu pas lagi small talk. Sampai jumpa di video berikutnya.